Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, di sini akan kita review HP legend kita ya dari zaman dahulu. Ini ada beberapa handphone yang telah kami gunakan dari sejak awal menggunakan handphone sampai saat ini video diterbitkan. Ini yang pertama, ini mesinnya entah kemana nih teman-teman. Jadi ini nama HP-nya lupa saya, Nokia berapa ini teman-teman. Dia sejenis Nokia 3315 kalau nggak salah ya. Nah, ini dia. Ini tahun 2007. Tahun 2007 ini. 2007 itu ini HP pemberian karena kebetulan kita juara kelas dulu ya kan. Jadi nggak ada handphone, lalu ini hadiah untuk juara kelas dulu. Ini udah SMA ini. Sebenarnya waktu dulu ketika udah SMA, HP terbaru udah keluar seperti HP daun ya dari Nokia, dan HP udah lama keluar itu HP daun, terus BlackBerry dan lain sebagainya. Tapi saat itu kita masih gunakan HP ini ya, karena ya dulu kemarin tuh nggak terlalu apa kali dengan handphone, tidak terlalu harus gitu ya, hanya sekedarnya saja. Ini pada saat itu kita masih tertinggal. Ya bisa dibilang saat itu ketinggalan zaman lah. Masalah saya yang ketinggalan zaman pada saat itu. Ya kan, orang udah HP baru, kita masih HP yang tulit-tulit kayak gini. Ini kalau nggak salah HP yang kayak gini keluaran tahun 2000-an berapa nih? 2003 ya kalau nggak salah ya, udah ada HP ini. Next, selanjutnya kemudian setelah itu 2008 memasuki 2009, baru kita beli HP yang ini. Ini juga sejarahnya ya teman-teman ya. Berkebetulan dulu pada saat ini masa SMA ini ya. Ini pun masa SMA, pemberian ini pun SMA. Ini belinya second. Second entah baru nih ya. Second pokoknya begitulah. Tapi sumber keuangannya juga dari kelebihan dari, maksudnya lebih dari beasiswa ya. Kemarin itu dapat beasiswa kebetulan, bayar uang OSIM, uang pengayaan dan uang lain sebagainya. Lalu ada lebih 200 lebih ribu, 2000 apa 200 ribu lebihnya ya. Pokoknya hampir 300 ribuan lah. Lalu beli handphone yang ini. Dan pada saat itu juga bisa dibilang udah ketinggalan zaman. Karena pada saat 2008 2009 itu sudah ada HP-HP keluaran terbaru juga. Ini mesinnya nggak ada lagi entah kemana. Ini mesinnya bagus, cuman hanya diperbaiki keypad yang di sini ya, keypadnya. Ini kalau diaktifkan, kalau di charger bagus, cuman ada kesulitan untuk mengakses tombol-tombol keypad di sini. Nah, ini sejarahnya teman-teman. HP ini dan ini. Kenapa demikian? Karena sudah kita bilang dari awal tadi, dulu tidak terlalu berambisi untuk membeli handphone terbaru. Ya, dikarenakan juga dengan kembali kepada ini teman-teman, harus maklum. Ya, gaya sesuaikan dengan kehidupan ya. Gaya sesuaikan dengan biaya dan dana gitu. Kebetulan kita cukupnya ini ya harus beli ini. Mau pingin lebih ya satu lagi ini kurang ya kan. Setelah itu ini di urutan di sini nih nggak salah teman-teman. Urutan belum di sini. Setelah itu kemudian tahun 2010 ini kita bercerita sejarah, ini sejarah handphone di kita ya teman-teman ya. Tahun 2010
Itu kemudian kita beli HP baru. Wah, ini baru kebetulan kita ikut suatu pekan olahraga di tingkat provinsi, lalu ada bonus walaupun lah nggak juara, tapi dapat bonus eh, uang kemarin itu. Jadi kita lebihnya kita beli HP ini, HP Evio yang seperti ini modelnya. Ini tahun 2010 nih. Kalau nggak salah bulan 5 ini. Entah bulan 6 atau bulan 7 ini kita beli tahun 2010. Itu saudara, kita ikut pekan olahraga itu masih tingkat baru tamat SMA, jadi lah nggak menang. Jadi kalau teman-teman mau penasaran apa saja kegiatan olahraga kami itu, di komentar aja, nggak usah di sini kita bahas. Ini kita unboxing dulu sebenarnya ini ya, tapi yang ini Evio GG1000. Ini kotaknya sangat sangat wah gitu, tapi kualitas handphonenya ya dengan harga segitu pada saat itu ya terbatas lah. Ini cara pembukaannya pun seperti ini dia. Ini dia teman-teman. Ini HP EPU-nya. Terus di sini kok melihat kotaknya ini seperti HP premium ya. Seperti HP premium. Ini buku manual. Ya, mau buku manual. Terus ada kartu garansi saat itu. Kalau ini dulu kita beli juga ada kotaknya ya. Ya habis. Coba kita, kalau nggak percaya teman-teman, nah ini pada saat itu kita beli tanggal 16 bulan 7 Juli ya, tahun 2010. 550.000 harganya. Nah ini pada saat itu udah mulailah naik level gitu bisa dibilang. Tapi kekurangannya HP ini ketika internetan dan Facebook dan lain sebagainya itu nggak support. Maksud saya lebih bagus yang tipe yang lainnya seperti Nokia. Itu Facebook saat itu kan sedang semarak-semaraknya Facebook. Tapi kok menggunakan Facebook di HP ini ribet. Selalu ngebug dan gagal sistem itu di HP ini. Sering terjadi kegagalan sistem. Ini sebenarnya di antara yang ini sama ini kalau diperbaiki serius bagus, masih bagus. Kemarin itu karena capek perbaikinnya kan, ngabisin anggaran berapa itu kan, jadi nggak usah diperbaiki gitu. Ini Evio GG1000. Nah begitu dia story. Ngeri lah bro. Next, selanjutnya ini setelah ini rusak kemarin itu, lalu ini HP apa kemarin itu, ini lupa saya namanya teman-teman. N berapa ini yang sorong-sorong kayak gini. Ini nih pemberian juga ini. Ini HP pemberian juga. Kemarin itu bagus. Hanya saja entah apa gagal sistem, lalu dibawa ke counter, lalu counternya ngerusakin yang bagus yang lain. Maksudnya kemarin itu kan rusak, lalu kita perbaiki counter. Setelah itu dia perbaiki, entah apa yang perbaiki, lalu bertambah rusak. Dan counter itu nggak bertanggung jawab sama sekali. Seharusnya counter itu bertanggung jawab untuk kerusakan yang dia perbuat, tapi ini nyatanya tidak. Itu kemarin tuh kita kecewa. Ya kita serahkan saja sama Tuhan ya. Kalau dia mencurang-curang gitu kan, seharusnya kan dia tanggung jawab lah, perbaiki. Dan ini yang dari kontornya kemarin itu pun seperti ini. Lalu saya bungkus. Ini tahun 2011-an, entah 2012 kalau nggak salah ini ya. Ini bukan, ini 2010 sampai dengan 2014. Ini 2014 ini. 2013 ya, 2014 ini. Lumayan tahan ini. Ini.
Walah 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 walah. Tapi kalau internetan ini sama ini lebih bagus yang ini, Nokia yang ini. Ini lupa namanya saya teman-teman, Nokia berapa ini. Mungkin teman-teman yang tahu itu silahkan dikomentari Nokia berapa. Sebenarnya ketika HP ini tahun 2000 berapa itu, mulai 2011 kalau nggak salah, 2012 13 sudah ada keluaran Android. Tapi berhubung saat itu kita sedang kuliah, jadi kita fokus keuangan kita untuk kuliah dulu, nggak beli-beli HP baru. Jadi HP yang ada kita manfaatin gitu ya. Next selanjutnya, nah ini kita beralih ke handphone yang ini, Nokia ini bagus sebenarnya. Ini baterai belum di charger ya. Saking lama kelamaannya ini lupa ngisi daya baterainya. Ini bagus, masih bagus itu nggak ada kendala daripada yang sebelumnya. Yang ini memang harus diperbaiki, tapi ini masih bagus. Ini Nokia berapa ini teman-teman, saya lupa juga ini Nokia tipenya saya lupa. Sebenarnya kok HP sebelum Android, keluaran sebelum Android itu merek Nokia itu merajai kelas pasar internasional. Brand HP Nokia itu sangat unggul dulu nomor satu di dunia sebelum keluar Android. Pada saat tahun 2015 lalu kita beli HP seperti ini udah rusak, lalu kita beli ini, harganya 400 ribuan kalau nggak salah dulu nih, di bawah 500 ribu lah. Pada saat ini 2014 dan sebelumnya sudah keluar Android. Akan tetapi, nah kembali lagi kepada ini teman-teman, berkebetulan kita lagi butuh untuk proses kegiatan belajar mengajar, lalu kita pentingkan dulu ilmu kita sebenarnya ya, ketimbang gaya-gayaan gitu yang sangat tergantung biaya lah sebenarnya, seperti yang kita ungkapkan tadi. Ini dua kartu, ini pun dua kartu, ini satu kartu ya, ini dua kartu juga masalah nih. Ini internetan lumayan bagus, Facebook bagus ya, lumayan pada levelnya sangat lumayan. Ini Nokia. Lanjut kita ke handphonenya 2014-15, terus lanjut ke 16-17. Selang 2 tahun entah 3 tahun kemarin itu ya, teman-teman yang lain sudah memakai WhatsApp gitu, Messenger, BlackBerry dan lain sebagainya ya kan. Jadi kebanyakan teman-teman meminta nomor WhatsApp lah, inilah itulah. Jadi kadang-kadang kita malu sendiri lah. Untuk apalah itu belum terlalu butuh pada saat itu sebenarnya WhatsApp. Tapi untuk informasi kan sudah mulai berkembang dan teknologi sudah mulai modern dan canggih. Akhirnya kita membeli HP ini. Sebenarnya ini pertama kali kita membeli HP Android Samsung J2 Prime ini 2017 ya, 2017 ini. Ini kotaknya masih ada kalau nggak salah ini juga ya. 2017 itu kita beli kemarin itu ukuran hampir 2 jutaan, 1.800.000 ini. Padahal di kelasnya itu sudah ada HP yang 18 jutaan kalau nggak salah ya, 15 jutaan. Udah HP keren-keren gitu. Sebenarnya ada yang di level ini kemarin itu lebih tinggi. Kalau kelas menengah ke bawah ini ya, ini kita berbicara menengah ke bawah, itu J2 Pro yang memori telepon 16 GB. Kalau ini 18 GB. Pasang beberapa aplikasi langsung penuh memori telepon. Ini kekurangannya. Kok bagus ya bagus ini. Cuman kekurangannya itu memori teleponnya itu terbatas.
Kalau zaman sekarang HP yang harga 2 juta ke bawah kan memori teleponnya kan ada yang 64 giga ya kan. Tapi saat itu dulu di HP Samsung ini belum, karena masih berproses nampaknya orang itu ya. Ya, bisa dibilang sangat memuaskan lah menggunakan handphone ini yang juga bisa mendapatkan cuan-cuan dari YouTube. Itulah berkat HP Samsung ini juga. Kalau hasil dari kamera-kamera video-video di sini banyak kita gunakan di YouTube awal. Jika teman-teman ingin melihat hasil video-video dari Samsung J2 Prime ini, silahkan cek video kita itu yang paling awal kita upload itu, yang mereview HP yang ini, Samsung A32 ini. Itu menggunakan HP ini. Nah, begitu dia teman-teman. Jadi sebenarnya kalau saya merawat handphone itu lumayan lumayan perawatan lumayan bagus lah sebenarnya. Ini hanya tergantung mesinnya juga dan apa-apanya ya. Mungkin karena masanya sudah habis ya, wajar lah gitu ya kan. Seperti ini anti goresnya ini sampai sekarang ini 2010 kan, sekarang sudah 2023. Ini anti goresnya masih belum saya cabut-cabut nih ya. Nih teman-teman, kalau nggak percaya gitu. Eh, kami juga teliti bisa dibilang untuk eh, merawat handphone gitu ya. Bukan hanya sekedar pakai-pakai dan kalau rusak dengan gampangnya dibeli itu enggak, itu bukan bukan citra kita gitu. Ini baru kita buka anti gores dari pertama beli teman-teman. Nih sangat luar biasa ya kan. Sudah 13 tahun baru dibuka anti goresnya. Itu pun sudah hang HP ini. Ini juga masih, ini anti goresnya sudah saya buka dan ini masih ada nih. Ini tempered glass HP Samsung ini. Nah, begitu deh teman-teman. Dari jadul masih ada sampai sekarang beberapa handphone ini. Jadi kepada teman-teman, mungkin teman-teman lebih banyak juga koleksi HP-HP jadulnya ya. Tapi kalau dari kita ini cuman koleksi HP jadul dan masih kita simpan dan sebagai pengingat di masa kemudian nanti bahwa kita telah menggunakan beberapa handphone ini. Nah, begitu dia teman-teman. Dari berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 sama ini. Yang masih bagus itu ini dan yang sedang merekam saat ini. Ini masih bagus. Kalau nelpon, SMS dan video internetan masih bagus, YouTubean masih bagus ini. Nggak ada kendala ini. Ini memang WhatsApp dan lain sebagainya nggak ada. Aplikasi terbatas gitu dia teman-teman. Ini sampai tahun 2021, dari 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 4 tahun baru kita naik level lagi untuk menggunakan HP Samsung yang saat merekam ini A32 4G. Nah, begitu deh teman-teman. Itu sudah kelas, bisa dibilang sudah kelas mid rank ya, kelas menengah. Kalau yang ini masih menengah ke bawah ini. Yang di antara ini pada saat masanya itu menengah ke bawah. Dan doakan kepada teman-teman, usahakan kita naik level lagi ke mid rank lebih ya. Di atas mid rank HP yang flagship, yang HP level-level tinggi. Semoga kita bisa membelinya ya dan mereviewnya kepada teman-teman dan ngasih informasi bahwa HP yang mahal begini ya, pokoknya gitulah. Nah, di antara kekurangan handphone ini, yang ini jelas tombolnya selalu rusak dan ini terbatas. Memang indah warna ini hitam putih ini teman-teman. Ini hitam putih ini.
Chargernya pun charger yang besar. Ini chargernya teman-teman. Ini sangat besar. Kalau sekelas ini udah charger yang Realme 9 Pro Plus atau 9 Pro 5G. Tapi pada saat itu ini masih gimana bisa dibilang nih besarnya. Nah, ini juga besar nih teman-teman. Nokia. Lalu ini charger cadangan untuk IPU kalau nggak salah ini. Chargernya juga kita simpan, dan apakah masih berfungsi? Ya masih berfungsi. Ini ujung tombaknya, ini ujung untuk penchargerannya. Ini lubang kecil. Kalau yang kabel data ini yang IPU ini. Yang ini Nokia berdua. Nah, begitu deh teman-teman. Kalau masih bagus mesinnya itu kita gunakan semuanya, tapi kadang-kadang kita lalai ngisi baterai. Bukan ini saja yang kita lalai, bahkan yang ini itu kadang-kadang nggak ingat untuk mengisi daya baterainya, karena mungkin kesibukan kita ya. Begitulah. Nah, kalau untuk ada HP yang lain itu ini punya istri ya teman-teman ya. Ini udah saya patahkan, ini kemarin itu kena rusak, dan saya coba untuk eksperimen, ternyata kemampuan ilmu kita masih terbatas untuk eksperimen canggih seperti ini. Dan ini juga HP istri, Redmi ya, Realme juga nggak salah ini. Begitu dia teman-teman. Dan koleksinya juga banyak HP-nya, tapi entah kemana lagi. Yang tertinggal hanya 2 yang bagus. Ini bagus, ini karena dinonaktifkan ya. Ini masih bagus. Satu lagi yang kita review, yang sering-sering kita review dan sering kita buat video, yang Realme 9 Pro 5G. Sebenarnya itu kalau nambah 1 juta udah dapat Realme 9 Pro Plus ya. Kebetulan kembali kepada ini lagi. Nah, begitu dia teman-teman ya. Oke, baiklah, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu cerita kita ya, tentang review HP Legend, HP kentang bisa dibilang ya. Untuk kelebihan ya, masing-masing mempunyai kelebihan teknologi lah. Dari ini kelebihannya nelpon lah, jaringannya sangat, kalau di pelosok-pelosok bagus. Ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu dia ya. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan di sini, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.